teori Bohr. Nah, apa sih konfigurasi elektron itu? Kemudian, apa pentingnya belajar ini? Nanti akan dijawab pada video kali ini. Jadi, silakan disimak video ini sampai habis ya. Sebelum kita masuk ke konfigurasi elektron, bisa kalian perhatikan di sini adalah gambar garam. Ya, garam dapur sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Apa ya hubungan konfigurasi elektron dengan garam dapur? Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa garam dapur merupakan suatu senyawa dengan rumus kimia NaCl. Oke, garam dapur memiliki rumus kimia NaCl. Nah, NaCl di sini merupakan suatu senyawa yang tersusun dari unsur Na dan unsur Cl. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah ternyata suatu unsur Na itu merupakan suatu logam yang reaktif. Sedangkan Cl atau juga Cl2 itu merupakan suatu gas yang beracun. Nah, bagaimana bisa suatu logam yang reaktif dan gas yang beracun ketika membentuk suatu senyawa bisa menghasilkan garam dapur yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita? Nah, apakah masih tetap beracun? Ternyata tidak. Suatu senyawa itu merupakan zat baru yang sifatnya berbeda dari unsur-unsur pembentuknya. Nah, kemudian bagaimana Na dan Cl berikatan sehingga membentuk senyawa NaCl? Ternyata mereka berikatan itu menggunakan elektronnya, menggunakan elektron dari Na maupun elektron dari Cl. Nah, dari sini maka kita perlu dan sangat penting untuk belajar namanya konfigurasi elektron, karena kita akan tahu bagaimana suatu unsur itu dapat berikatan membentuk senyawa yang sangat banyak dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata unsur-unsur itu menggunakan elektron valensi untuk membentuk ikatan. Apa itu elektron valensi? Elektron valensi merupakan elektron yang menempati kulit terluar. Nah, maksudnya kulit terluar itu seperti apa? Bagaimana elektronnya menempati kulit? Nah, di sini akan kita bahas pada video ini. Jadi, kita akan bahas tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron itu merupakan susunan elektron dalam suatu atom. Jadi letak-letaknya dan susunan-susunan elektron dalam suatu atom itu kita sebut dengan konfigurasi elektron. Nah, di sini ada dua teori yang membahas tentang konfigurasi elektron. Yang pertama adalah konfigurasi elektron menurut Bohr, yang kedua konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Nah, untuk konfigurasi elektron menurut Bohr di sini adalah menurut Bohr elektron itu terdapat pada kulit-kulit dengan tingkat energi yang berbeda. Jadi terdapat kulit-kulit yang memiliki tingkat energi yang berbeda. Sedangkan menurut mekanika kuantum, elektron itu akan menempati orbital-orbital. Konfigurasi elektron menurut Bohr, maka kita ingat-ingat kembali model atom menurut Bohr. Jadi menurut Bohr, suatu atom bentuknya seperti ini ya. Ada inti yang bermuatan positif, kemudian juga ada kulit-kulit yang memiliki tingkat energi yang berbeda. Jadi yang lingkaran hitam ini merupakan kulit-kulitnya. Kemudian selain itu juga ada elektron yang berwarna merah, bulat merah ini yang ada di kulit dan berputar mengelilingi inti. Ini adalah model atom menurut Bohr. Nah, yang akan kita pelajari adalah bagaimana elektron itu tersusun pada kulitnya. Kenapa kok ada dua elektron di kulit yang pertama ini dan sebagainya, itu yang akan kita bahas. Nah, jadi yang perlu kalian perhatikan adalah ternyata tiap kulit itu memiliki jumlah maksimal elektron yang berbeda-beda. Jadi kulit yang pertama di sini memiliki jumlah maksimal elektron yang berbeda dengan jumlah kulit yang kedua. Seperti itu. Nah, berapa maksimal elektron tiap kulitnya? Kemudian bagaimana menghitungnya? Oke, silahkan kita simak lagi. Ternyata suatu kulit yang memiliki jumlah maksimal elektron atau kapasitasnya
itu kita bisa menghitungnya menggunakan rumus, yaitu 2N pangkat 2. N merupakan nomor kulitnya, jadi kalau kulit pertama dimasukkan N-nya 1, kulit kedua sehingga N-nya 2, dan sebagainya. Sehingga bisa kita lihat pada tabel di sini. Ketika itu adalah suatu kulit pertama, yang kita tahu bahwa nama kulitnya adalah kulit K, maka kita hitung menggunakan rumus 2N pangkat 2. 2N pangkat 2, N-nya kita masukkan 1 karena kulit ke 1, sehingga kita hitung hasilnya adalah 2. Maka intinya pada kulit pertama, yaitu kulit K, di sini jumlah maksimal elektronnya adalah 2. Begitu juga untuk kulit yang berikutnya. Ketika kulit kedua, N-nya sama dengan 2. Maka ketika kita masukkan rumus, diperoleh hasilnya adalah 8. Jadi kulit kedua atau kulit L maksimal kapasitas menampung elektronnya adalah 8. Begitu juga seterusnya. Jadi kulit ketiga maksimal 18 elektron, kulit keempat 32 elektron, kulit kelima 50 elektron, kulit keenam 72 elektron, dan kulit ketujuh 98 elektron. Nah, maksimal elektron pada setiap kulit ini harus kalian ingat-ingat. Kalau kalian lupa, boleh kalian hanya mengingat rumus ini saja, dan kalian hitung lagi setiap kulit maksimal elektronnya ada berapa. Seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana elektron itu tersusun pada setiap kulit-kulitnya. Silahkan simak video berikutnya. Sekarang saya akan membahas mengenai model atom Bohr, terutama mengenai konfigurasi elektronnya. Nah, di sini saya akan menggunakan alat peraga untuk menjelaskan materi ini. Pertama, kita ingat-ingat dulu bahwa model atom Bohr di sini menggambarkan ada suatu inti atom. Di sini saya buat ada bulatan berwarna merah, nanti ini kita anggap sebagai inti atom. Kemudian selain ada inti atom, yaitu ada, kita sebut juga sebagai kulit, biasanya kulit dengan tingkat energi tertentu. Nah, di sini akan ada beberapa kulit sesuai dengan jumlah elektron suatu atomnya, seperti itu. Nah, kita ambil contoh saja langsung untuk atom karbon. Atom karbon memiliki nomor atom 6 yang mengartikan bahwa jumlah elektronnya ada 6. Nah, di sini saya akan memposisikan 6 elektron yang akan kita tempatkan pada kulit-kulit dalam model atom ini. Nah, di sini saya menggunakan juga pemisalan elektron. Di sini saya misalkan elektronnya bulat-bulat seperti ini. Karena kita akan membuat karbon dengan C nomor atomnya 6, maka di sini kita butuhkan 6 bulatan untuk elektronnya. Seperti ini. Nah, untuk penataannya jangan lupa bahwa setiap kulit itu memiliki jumlah maksimal elektron tertentu. Nah, di sini saya ambil dulu untuk kulit yang pertama. Kulit pertama kita tahu bahwa jumlah maksimal elektronnya hanya 2, maka kita hanya bisa menempatkan 2 elektron di kulit pertama. Jadi ini saya letakkan 2 elektron seperti ini. Nah, ternyata untuk C dengan jumlah elektron 6 masih ada 4 di sini yang belum terpasang. Maka untuk itu dia membutuhkan kulit lagi, membentuk kulit yang baru. Nah, jadi di sini dia membentuk kulit baru yang akan diisi juga oleh elektron-elektron yang belum menempati kulitnya. Nah, untuk kulit kedua di sini jumlah maksimal elektronnya adalah 8. Nah, padahal kita tahu elektron yang belum menempati hanya tinggal 4, berarti bisa kita posisikan 4 elektron ini pada kulit kedua. Oke, jadi untuk karbon dengan nomor atom 6
atau kita juga bisa sebutkan karbon dengan jumlah elektron 6. Konfigurasi elektron menggunakan model atom Bohr seperti ini bentuknya. Untuk contoh yang kedua, di sini kita akan membuat konfigurasi atom Na. Na memiliki nomor atom 11, maka ia memiliki jumlah elektron 11. Jadi di sini saya menyiapkan ada 11 bulatan elektron. Nah, kita akan menempatkan 11 elektron ini pada lintasan-lintasan atau kulit-kulit dalam model atomnya. Nah, kulit pertama di sini maksimal ada 2 elektron. Jadi di sini kita hanya bisa menempatkan 2. Seperti ini. Nah, kemudian di sini masih banyak elektron yang belum menempati kulit, maka suatu atom itu akan membentuk kulit baru, yaitu kulit kedua. Seperti ini. Untuk kulit kedua, jumlah maksimal elektronnya adalah 8. Jadi kita bisa menempatkan elektron-elektron di kulit kedua dengan jumlah maksimal 8. Seperti ini. Ternyata masih ada sisa 1 elektron lagi yang belum menempati, maka atom itu akan membuat kulit baru, yaitu kulit ketiga. Satu elektron terakhir ini akan menempati kulit ketiga. Jadi konfigurasi elektron untuk Na dengan nomor atom 11 seperti ini. Oke, dari video tadi sudah kita ketahui bahwa elektron itu menempati kulit-kulitnya ada dari kulit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, yang di sini kita akan bahas lagi secara singkat. Misalnya untuk atom Na dengan nomor atom 11 dan nomor massa 23. Yang perlu kalian perhatikan adalah ini merupakan suatu konfigurasi elektron. Jadi yang kita susun adalah elektronnya saja. Jadi yang kita butuhkan adalah berapa jumlah elektron untuk atom Na. Nah, bisa kita lihat dari nomor atomnya yaitu 11. Sehingga Na memiliki 11 elektron. Nah, dari video yang sudah dijelaskan kita bisa lihat tampilannya seperti ini ya. Nah, kalau kalian mengerjakan soal tidak perlu kalian membuat atau menggambar seperti ini. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Pada kulit ke-1 atau kulit K, di sini kalian lihat elektronnya itu ada 2 bulatan atau 2 elektron. Sehingga nanti itu akan kita tuliskan juga pada konfigurasi elektronnya. Nah, kulit kedua di sini kulit ke L yaitu bisa kalian lihat di sini ada 8 elektron. Sedangkan kulit ketiga kulit M itu ada 1 elektron. Maka kalau kita tuliskan di sini misalnya nomor kulit ada nomor kulit 1, 2, dan 3. Kemudian nama kulitnya ada nama kulit K, L, dan M. Kemudian kalian simak di sini jumlah elektronnya seperti tadi. Kulit ke-1 atau kulit K di sini ada 2 elektron, maka kita tuliskan 2 di sini. Kemudian kulit kedua yaitu kulit L ada 8 elektron, maka kalian tulis 8 di sini. Sedangkan untuk kulit ketiga yaitu kulit M ada 1 elektron, maka ditulis 1. Nah, jadi penulisan konfigurasinya bisa kalian buat seperti ini. Nah, kemudian kulit terakhir pada atom Na di sini yaitu kulit ketiga. Kulit terakhir atau kulit terluar ternyata ditempati oleh 1 elektron. Nah, elektron yang menempati kulit terluar atau kulit terakhir tadi disebut dengan elektron valensi. Sehingga bisa kita ketahui bahwa elektron valensi dari atom Na adalah 1. Dilihat dari elektron yang berada pada kulit terluarnya. Seperti itu. Nah,
Konfigurasi elektron ini bisa juga kalian tulis langsung tanpa harus membuat tabel, tanpa harus membuat model atomnya. Jadi bisa kalian langsung tulis seperti ini. Ini adalah suatu atomnya, kemudian diurutkan mulai dari elektron yang berada pada kulit pertama, kedua, dan ketiga. Jadi bisa kalian lihat di sini konfigurasi elektron untuk atom Na adalah 2, 8, 1 seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan atom K yang memiliki 19 elektron? Kalau kita isi untuk kulit pertama di sini maksimal 2, maka kita isi 2. Untuk kulit kedua maksimal adalah 8, maka bisa kita isi 8. Sudah ada 2 ditambah 8, sudah ada 10 yang terisi pada kulit ini. Masih ada sisa 9 elektron lagi. Nah, apakah 9 elektron itu ditempatkan semua pada kulit ketiga? Kalian ingat bahwa kulit ketiga itu tadi maksimalnya adalah 18 elektron. Nah, berarti bisa dong ini diisi 9. Nah, tunggu dulu. Ternyata kalau seperti ini menyebabkan atomnya tidak stabil. Nah, jadi angka 9 ini saya lingkari. Ternyata tidak boleh diisi 9 pada kulit terluarnya, kulit terakhirnya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan kita tidak bisa menuliskan seperti ini. Nah, ternyata ada beberapa aturan tidak cukup pada maksimal elektron saja. Nah, silakan disimak aturan ini. Aturan yang pertama, jumlah maksimal elektron pada setiap kulit diberikan rumus, ini rumus yang tadi, 2N pangkat 2. Setiap kulit memiliki kapasitas sendiri-sendiri untuk menampung elektron maksimalnya. Kemudian yang kedua, kulit terluar tidak dapat memiliki lebih dari 8 elektron. Jadi seperti yang saya coret ini tadi atom K. Kalau kita isi 9, maka kulit terluarnya memiliki 9 elektron. Padahal ada aturan, kulit terluar itu tidak dapat memiliki lebih dari 8. Nah, selain itu, nanti kalau ada soal lain, kalian juga perhatikan aturan berikutnya. Kulit kedua terakhir, jadi kalau dalam hal ini kasusnya sampai yang kulit L ini, tidak dapat memiliki lebih dari 18 elektron. Nah, ini biasanya untuk atom-atom yang memiliki elektron banyak. Nah, ini tidak bisa kita isi langsung 20, 25, dan sebagainya, itu tidak bisa. Kulit kedua terakhir maksimal 18. Kemudian aturan ketiga, kulit baru segera terbentuk setelah kulit terluarnya mencapai 8 elektron. Jadi, kalau ini mau membuat kulit baru, kulit berikutnya yaitu kulit keempat, maka kulit yang ketiga ini harus maksimal 8 elektron dulu, diisi 8 elektron penuh dulu 8 baru bisa membuat kulit yang baru. Itu aturan yang ketiga. Kemudian aturan yang keempat, atom menjadi stabil ketika kulit elektron terluar memiliki 8 elektron atau hanya memiliki satu kulit yang mengandung 2 elektron. Jadi dia bisa stabil ketika kulit terluarnya ini adalah 8. Maka tadi kalau ini 9 dia tidak stabil, jadi tidak boleh penulisannya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana penulisan konfigurasi elektron untuk atom K yang benar? Kemudian kalau kalian lihat di sini aturannya kok terlalu banyak gitu ya. Ada beberapa kalimat yang harus kalian ingat. Nah, apakah ada cara lain? Oke, ternyata ada loh cara lain, maka simak kelanjutannya. Oke, di sini saya akan bahas cara kedua untuk menentukan konfigurasi elektron bor. Nah, sini ada cara mudah untuk menentukannya. Yang pertama, isi kulit dengan elektron sampai maksimal atau sampai penuh pada kulit tersebut. Jangan lupa pengisian harus dari kulit yang pertama. Jadi kulit pertama kita isi penuh dulu maksimal 2 elektron, kemudian masuk ke kulit kedua yang maksimal 8 elektron dan seterusnya. Nah, kalau kulit sudah terisi penuh,
maka kita harus memperhatikan elektron yang tersisa yang belum masuk pada kulit-kulit sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu kita melihat pada tabel ini. Di sini ada tabel dengan 2 kolom. Untuk kolom pertama di sini menyatakan jumlah elektron yang tersisa, sedangkan kolom yang kedua yaitu jumlah elektron yang harus diisi pada kulit berikutnya. Jadi misalnya yang tersisa adalah 1, maka pada kulit berikutnya kita isi apa adanya. Sisa 1 berarti tulis 1. Kalau yang tersisa adalah 7, maka juga kita tulis apa adanya, ditulis 7, seperti itu. Nah, kalau yang tersisa adalah 9, maka perhatikan baris yang kedua di sini, yaitu sisa 9 harus kita isi pada kulit berikutnya adalah 8. Tidak boleh kita mengisi 9 di situ. Nah, dan seterusnya. Kalian harus memperhatikan tabel ini. Nah, maka di sini untuk kasus atom K dengan 19 elektron, kita ikuti langkah pertama, isi kulit dengan elektron sampai maksimal. Kulit pertama adalah maksimal 2 elektron, maka kita tulis 2 pada konfigurasi elektronnya. Kemudian berikutnya kulit kedua maksimal 8 elektron. Kita bisa menuliskan 8 di sini. Maka untuk kulit kedua pada konfigurasi elektron kita tulis 8. Nah, untuk masuk ke kulit berikutnya kita perhatikan dulu 2 kulit ini sudah berapa totalnya. Kita hitung. Jadi 2 ditambah 8 ada 10. Jadi kedua kulit ini sudah memuat 10 elektron. Kemudian kita hitung. Setelah 10 elektron terisi, maka tersisa 9 elektron karena total elektron yang dimiliki atom K adalah 19. Maka tersisa 9. Bagaimana kalau tersisa 9? Kita perhatikan pada tabel. Nah, lihat tabel. Sisa 9, maka kulit berikutnya harus diisi 8. Kulit berikutnya pada hal ini adalah kulit ketiga. Jadi kulit ketiga kita isi 8, tidak bisa kita isi 9 karena harus 8 sesuai pada aturan. Kemudian karena sudah masuk lagi 8, maka yang tersisa tinggal 1 elektron lagi. Sisa 1 elektron, lihat pada tabel lagi, maka ditulis apa adanya sehingga pada kulit berikutnya yaitu kulit keempat kita tulis 1. Seperti ini. Sehingga konfigurasi elektron dari atom K yang memiliki 19 elektron adalah 2, 8, 8, 1. Seperti ini. Kemudian kita ketahui bahwa elektron valensi yaitu elektron pada kulit terluar untuk K juga 1. Seperti ini. Oke, untuk berikutnya akan kita bahas contoh soal. Di sini ada soal, tuliskan konfigurasi elektron dan juga tentukan elektron valensi dari atom. Yang pertama adalah Cl dengan nomor atom 17, Ca dengan nomor atom 20, dan Ba dengan nomor atom 56. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus memperhatikan atau mengingat kembali tabel yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kita langsung mulai saja. Untuk yang pertama, Cl17 kita buat konfigurasi elektronnya. Untuk Cl yang memiliki elektron sebanyak 17, kita isi dulu elektronnya pada kulit pertama yang memuat maksimal 2 elektron. Sehingga kita tuliskan 2 seperti ini. Kemudian berikutnya kita bisa mengisi juga maksimal. Pada kulit kedua maksimalnya 8 elektron. Jadi seperti ini. Nah, sampai pada kulit kedua kita cek. Setelah kita lihat dan kita hitung, ternyata sudah ada 10 elektron yang terisi pada kulit. Maka kita lihat elektron yang tersisa. Dari 17 sudah terisi 10, maka tersisa 7. Setelah itu kita cek kembali, kita lihat pada tabel. Untuk sisa 7 di sini masuk pada rentang yang atas di sini, maka kita tulis apa adanya. Sehingga pada kulit ketiga karena sisa 7 maka kita tulis 7, diisi apa adanya seperti ini.
Nah, jadi konfigurasi elektron untuk atom Cl adalah 2, 8, 7. Nah, kemudian kita tentukan elektron valensi. Jangan lupa elektron valensi adalah elektron yang terdapat pada kulit terluar. Padahal pada atom Cl di sini kulit terluarnya adalah kulit ketiga yang memuat 7 elektron, sehingga elektron valensinya adalah 7 seperti ini. Nah, kemudian untuk soal yang kedua yaitu atom Ca dengan nomor atom 20. Sama, kita isi dulu kulit pertama yaitu terisi 2 elektron maksimalnya. Kemudian kulit berikutnya masih bisa kita isi dengan maksimal elektron lagi yaitu 8 elektron. Nah, sampai di sini kita cek dulu. 2 ditambah 8 adalah 10. Sehingga dari total 20 elektron di sini terdapat 10 elektron yang sudah terisi. Maka tersisa 10 elektron lagi. Kalau kita lihat pada tabel, ternyata sisa 10 itu masuk ke rentang yang di sini. Sehingga pada kulit berikutnya harus kita isi dengan 8. Maka kulit berikutnya yaitu kulit ketiga kita isi 8. Nah, sampai di sini sudah terisi ada 2 ditambah 8 ditambah 8 adalah 18. Jadi sudah ada 18 yang terisi. Masih sisa 2 lagi. 2 lagi harus kita masukkan di kulit berikutnya yaitu kulit keempat. Maka kulit keempat kita isi apa adanya karena sisanya tinggal 2 yaitu kita isi 2. Sehingga konfigurasi elektron untuk Ca yang benar adalah 2, 8, 8, 2 seperti ini. Nah, dari sini kita bisa lihat pada kulit terluar ada 2 elektron, sehingga atom Ca memiliki elektron valensi sebanyak 2, seperti ini. Nah, kemudian untuk yang terakhir, Ba dengan nomor atom 56. Nah, ternyata banyak nih nomor atomnya sampai 56. Jadi total elektronnya ada 56. Bagaimana membuat konfigurasi elektronnya? Nah, kita simak. Untuk Ba sama, kita masukkan kulit pertama itu maksimal 2 elektron, jadi kita isi 2. Kulit kedua juga masih bisa kita isi maksimal yaitu 8. Sampai di sini ternyata 2 ditambah 8, sini 10. Karena di sini sudah ada 10, maka masih ternyata sisa 46. Kalau kita lihat 46, ternyata di sini pada tabel diminta isi 32, tetapi ingat kulit ketiga itu maksimal tidak sampai 32, dia maksimal 18. Maka kulit ketiga juga kita isi maksimal dulu yaitu maksimal 18. Nah, sampai diisi 18 kita hitung 2 ditambah 8 ditambah 18 adalah 28. Nah, di sini kita lihat ternyata masih sisa 56 dikurangi 28 adalah 28. Jadi masih sisa 28. Kita lihat tabel, sisa 28 itu masuk rentang yang di sini. Jadi pada kulit berikutnya kita harus menuliskan 18. Jadi pada kulit keempat kita isi 18 seperti ini. Nah, kita lanjutkan lagi, kita hitung lagi. Ternyata yang masih tersisa, yang masih belum dimasukkan, yaitu ada berapa ya? Nah, ternyata masih ada 10 lagi elektron yang belum dimasukkan. Apakah kita bisa langsung menuliskan 10 di sini? Ternyata tidak bisa, karena kulit terluar itu maksimal 8. Tidak boleh kita menuliskan angka 10. Maka kita lihat lagi tadi di tabel. Sisa 10 itu masuk rentang yang di sini, ternyata yang bisa kita tuliskan hanya 8. Jadi pada kulit berikutnya kita isi 8 seperti ini. Nah, setelah kita isi 8 masih ada berapa? Masih ada 2 elektron lagi yang belum terisi, maka kita tuliskan pada kulit berikutnya isi apa adanya yaitu 2. Sehingga konfigurasi elektron untuk atom Ba yang memiliki 56 elektron kita susun sebagai 2, 8, 18, 18, 8, 2.
bisa kita lihat elektron terluarnya adalah 2, sehingga elektron valensi dari Ba juga 2, seperti ini. Nah, kemudian kalian sebelumnya juga sudah pernah belajar tentang susunan partikel atom. Sudah pernah mendengar istilah ion. Nah, kita akan bahas tentang konfigurasi ion. Sebelumnya kita ingat-ingat dulu, ion adalah suatu atom atau molekul yang memperoleh atau kehilangan satu atau lebih elektron. Jadi yang namanya ion itu adalah suatu atom yang dia bisa dapat elektron jumlahnya 1 atau lebih, atau juga bisa suatu atom yang kehilangan suatu elektron, 1 elektron atau lebih. Nah, sehingga karena ada elektron yang diperoleh atau ada yang hilang, maka jumlah elektron pada suatu ion itu tidak lagi sama dengan jumlah protonnya. Nah, perlu diingat-ingat ini ya. Ketika itu suatu ion, maka jumlah elektron tidak sama lagi dengan jumlah protonnya, tidak sama lagi dengan nomor atomnya. Nah, dari atom netral, ketika ia membentuk ion positif, maka elektronnya berkurang. Ini yang perlu kita pahami. Sedangkan ketika dia membentuk ion negatif, elektronnya bertambah. Karena ada perubahan elektron, maka konfigurasi ion itu berbeda dengan konfigurasi atom netralnya. Nah, jadi misalnya seperti ini, kalian perhatikan animasi ini. Awalnya Na memiliki 11 elektron. Jadi kita perhatikan. Na ada 11. Nah, kemudian ketika dia membentuk Na yang menjadi ion, ternyata dia kehilangan satu elektron. Nah, kita tuliskan dulu Na11. Kalau dia suatu atom netral berarti konfigurasinya 281 pakai cara yang tadi. Nah, kalau dia membentuk suatu ion Na yang muatannya positif 1, ternyata elektronnya itu berkurang 1 sesuai dengan ionnya. Nah, mana elektron yang berkurang? Elektron yang berkurang adalah elektron pada kulit terluar. Jadi elektron 1 di kulit terluar ini akan hilang, akan berpindah, sehingga pada Na plus konfigurasi elektronnya tinggal 28 seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan konfigurasi ion, berbeda dengan konfigurasi atom netral. Contoh lain yaitu CF. F dengan nomor atom 9. Kalau kita buat konfigurasi elektronnya, di sini kita buat 27 konfigurasi elektronnya. Nah, ketika dia membentuk suatu ion, di sini misalnya ion F muatannya main, ingat kalau ion negatif elektronnya itu bertambah. Bertambah berapa? Sesuai dengan muatannya. Karena ini main 1, maka bertambahnya 1. Bertambah kemana? Kita lihat, bertambah ke kulit yang elektronnya belum penuh, yaitu kulit kedua di sini. Sehingga untuk F yang muatannya main 1, yaitu ion F main, konfigurasinya menjadi 28 karena bertambah 1 elektron. Nah, untuk contoh soalnya, contoh soal di sini tuliskan konfigurasi elektron dari ion yang pertama Ca2+ dan Cl-. Nah, kita perhatikan dulu. Untuk menjawabnya, kalian lebih mudah buatlah konfigurasi elektron dari atomnya terlebih dahulu, yaitu Ca dengan nomor atom 20, sehingga elektronnya pada saat keadaan netral yaitu sebanyak 20. Kita susun konfigurasinya adalah 2, 8, 8, 2. Nah, ketika dia membentuk suatu ion Ca muatannya 2+, ternyata ada elektron yang hilang,
sehingga elektronnya berkurang. Yang berkurang mana? Pada kulit terluar. Jadi berkurang dua elektron di sini akan menghilang, sehingga konfigurasi ionnya menjadi 2, 8, 8. Nah, jadi seperti ini untuk konfigurasi ion dari Ca2+, yaitu 2, 8, 8. Yang perlu kalian perhatikan adalah notasi ini angka 20 adalah nomor atom. Nomor atom tidak berubah walaupun di sini adalah suatu ion. Jadi yang seperti yang dikatakan awal tadi, di sini adalah suatu proton jumlahnya 20, itu tidak sama lagi dengan jumlah elektronnya karena elektronnya sudah berubah. Pada kasus ini elektron Ca tinggal 8 seperti ini. Nah, kemudian untuk berikutnya yaitu Cl17, yang diminta adalah ionnya. Pertama kita buatkan dulu atom netralnya, yaitu konfigurasinya 287. Karena di sini adalah ion Cl-, maka kita akan mengetahui bahwa nanti akan bertambah 1 elektron. Pertama kita isi dulu kulit pada awalnya, yaitu 2, berikutnya 8. Kemudian berikutnya ingat tadi baru 7, bertambah 1 elektron sehingga menjadi 8. Sehingga konfigurasi elektron untuk ion Cl- adalah 2, 8, 8. Nah, itu tadi penjelasan tentang konfigurasi elektron menurut teori Bohr. Ternyata konfigurasi ini ada pembaruan ilmu lagi yang akan dibahas pada materi berikutnya, yaitu konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Oke, video ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau kalian masih ada yang bingung, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.